Wabarakatuh, saya Hendy Haryadi. Pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai eksperimen penjajah radioaktif Geiger-Müller Cantor. Tujuan eksperimen kali ini yaitu untuk menentukan nilai dari koefisien atenuasi bahan penghalang dengan menggunakan Geiger-Müller Cantor. Nah, jadi sebelum kita beranjak pada eksperimen seperti apa, kita ketahui dulu apa itu radioaktivitas. Jadi radioaktivitas merupakan fenomena berupa kemampuan inti atom yang tak stabil untuk memancarkan radiasi dan berubah menjadi inti stabil. Dan ini ditemukan oleh Henry Becquerel pada tahun 1896. Kristal uranium potasium sulfat yang memancarkan radiasi pada daerah cahaya yang tidak tampak, yang mana radiasi dapat menghitamkan plat film. Dari situlah ditemukan fenomena radioaktivitas. Dan dari radiasi yang diemisikan itu dapat ada tiga, yaitu sinar alfa, beta, dan gamma. Dan ketiga jenis radiasi ini dapat ditentukan melalui saat partikel radioaktif ditempatkan pada medan magnet. Nah, jika suatu radiasi ini menembus suatu bahan, intensitasnya itu akan didapatkan nilainya I sama dengan I0 E pangkat min mu X, dimana I itu intensitas akhir setelah menembus bahan, I0 itu intensitas mula-mula, lalu mu itu koefisien atenuasi, dan X itu tebal bahan. Dan koefisien atenuasi ini tergantung pada bahan yang digunakan, bahan penghalang yang digunakan. Jadi intensitas akan berkurang secara eksponensial jika menembus suatu bahan. Dan kita dapat menentukan intensitasnya itu melalui alat Geiger-Müller Cantor. Jadi konsep alat secara garis besar itu terdapat gas di sini, lalu disimpan bahan radioaktif, dan bahan radioaktif ini akan mengionisasi gas yang ada di dalamnya dan akan membentuk ikatan elektron ion, dan emisi radiasi yang dipancarkan ini akan terhitung oleh Geiger-Müller Cantor. Untuk alat yang digunakan terdapat Geiger-Müller Cantor, lalu penghalangnya, lalu strontium 90 sebagai bahan radioaktifnya, dan mikrometer sekrup untuk mengukur tebal bahannya. Lalu variabel yang akan diukur pada eksperimen ini yaitu intensitas background, yaitu intensitas saat belum diberi bahan radioaktif, lalu intensitas tanpa penghalang saat diberi penghalang, dan intensitas penghalang itu saat bahan radioaktif tapi belum diberi penghalang, lalu intensitas tanpa penghalang, lalu tebal penghalangnya. Dan ini hasil pengukuran yang dilakukan. Jadi jika kita melihat tadi persamaan sebelumnya, I sama dengan I0 pangkat min mu X ini, jika kita manipulasi secara matematis akan didapatkan persamaan garis sebagai berikut, di mana ini analoginya sebagai Y, ini analogi sebagai M, dan ini analogi sebagai X. Jadi kita dapat menentukan koefisien atenuasi itu dari gradien garisnya. Nah, untuk menentukan I, ini itu I dari setiap tebal bahan ini dirata-ratakan, IX ini lalu dikurangi dengan I background. Dan itu akan mendapatkan I background rata-rata ya, lalu akan didapatkan I. Nah, untuk menentukan I0, sebenarnya ini bukan I0 melainkan ITP. Jadi untuk mendapatkan I0 itu kita mengurangkan ITP ini dengan I background, akan didapatkan I0 rata-ratanya saja. Nah, lalu kita plot grafik dan didapatkan nilai gradien sebesar 0,2668 mm per mm. Dan sebenarnya ada yang aneh, yaitu yang di sini. Untuk data yang pertama dan yang kedua ini seharusnya kan intensitas itu berkurang terhadap tebal bahan yang ditembus oleh radiasinya, tetapi ini malah bertambah, dan ini menimbulkan keanehan. Jika membuat spekulasi bahwa hal ini terjadi karena mungkin kehomogenan bahannya, lalu selain itu juga mungkin dari energi kinetik yang dimiliki oleh elektronnya itu belum cukup untuk bisa menumbuk gas, sehingga intensitas radiasi yang terukur itu cukup kecil. Lalu untuk koefisien atenuasi yang diperoleh ini, kami belum menemukan referensi yang benar sebagai perbandingan, namun dan didapatkan koefisien atenuasi dari gradien ini menunjukkan bahwa koefisien atenuasi ini tidak bergantung pada intensitas maupun tebal bahan. Jadi memang koefisien atenuitas itu memang bergantung pada bahan yang digunakan. Nah, untuk kesimpulannya,
Ya, kami dapat menentukan koefisien atenuasi. eh, jadi dan juga kita dapat melihat bagaimana kecenderungan intensitas itu berkurang terhadap tebal bahan yang digunakan. Dan dengan cara manipulasi matematis dengan data-data yang kami dapatkan berupa intensitas dan tebal bahan, kita dapat menentukan koefisien atenuasi dari bahan penghalang yang digunakan, yaitu sebesar 0,2668 per milimeter. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.